Jangan pinjam uang di aplikasi kredit pintar. Karena apa? Di video kali ini saya akan tunjukin alasannya agar teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar. Oke, sebelum kita lanjut, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info seputar pinjaman online terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja, kenapa saya mengatakan jangan pinjam di aplikasi kredit pintar sebelum teman-teman tahu alasannya. Nah, kita langsung aja masuk di aplikasi kredit pintar karena saya sudah punya akun dan sudah di ACC gitu ya. Kita langsung aja bahas. Di sini limit saya adalah 1.200.000. Alasan yang pertama, kenapa teman-teman jangan melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar? Karena di aplikasi kredit pintar pertama limitnya cenderung kecil ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak fleksibel untuk melakukan pinjaman di kredit pintar. Maksudnya nggak fleksibel itu apa? Contoh nih ya, contoh. Punya saya kan limitnya 1.200.000 ya, limit maksimal yang bisa saya pinjam. Terus saya mau pinjam 300.000 atau 500.000 lah, karena saya hanya butuh uang segitu ya. Butuh saya itu cuma 500.000. Saya nggak butuh lebih dari nominal itu. Nah, kalau di kredit pintar itu tidak bisa. Karena apa? Kita sudah disediakan pilihan ya. Di halaman beranda ini bisa teman-teman lihat. Walaupun limit saya 1.200.000, tapi saya hanya bisa memilih pinjaman 600.000 dan 1.200.000. Saya nggak bisa pinjam 800.000 gitu, nggak bisa. Walaupun saya butuhnya cuma segitu. Seandainya saya butuh 800.000 ya, mau nggak mau saya harus nyairkan yang 1.200.000 gitu. Sedangkan kemampuan bayar saya itu 800.000 misalnya seperti itu ya. Jadi kesannya itu kayak memaksa gitu. Memaksanya itu ya mau nggak mau ya ini pilihannya yang 1.200.000. Sisanya ya nggak tahu mau lu apain gitu. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi ini akan menimbulkan dampak negatif menurut saya. Karena ya itu balik lagi ke kebutuhan kita dan juga kemampuan bayar kita. Ya kan? Andaikan teman-teman hanya butuh 500.000 dan teman-teman mampu bayarnya atau mampu cicil pinjamannya di pinjaman 500.000, tapi teman-teman dipaksa pinjam 600.000. Itu nanti kan berdampak negatif sehingga teman-teman keberatan untuk membayar cicilan dari kredit pintar ini. Itu yang pertama ya teman-teman. Dan alasan yang kedua adalah kita tidak bisa memilih tenor pinjaman. Contoh, tenor pinjaman di sini hanya disediakan 2 bulan dan 3 bulan. Jadi balik lagi kita dipaksa untuk memilih salah satu dari opsi yang ada di halaman beranda ini. Di sini adalah 2 bulan dan 3 bulan saja. Dan kalau 2 bulan itu pinjamannya 600.000, kalau 3 bulan itu 1.200.000. Nah, alasan yang ketiga ya, alasan yang ketiga adalah potongannya yang cukup besar di awal, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di situ, seandainya kita pinjam yang 600.000 dengan tenor 2 bulan. Kita akan dipotong 43.000. Di situ ada keterangan uang muka 43.290 rupiah. Nah, yang kita terima nanti 556.000 sekian ya teman-teman. Kita pinjam 600, masuk ke rekening 556.000 ya. Kemudian cicilan per bulannya 336.000 rupiah dikali 2, kurang lebih hasilnya 670-an lah, sekitar segitu ya teman-teman. Nah, ini baru contoh kecil saja. Karena terlihat kecil dari angka 600.000, kita pinjam 600.000. Total yang harus kita bayar nanti 670 ribuan. Kelihatannya kan jaraknya sedikit ya. Karena ini pinjamannya kecil. Seandainya ini nominal besar ya, ini akan cukup memberatkan juga. Apalagi cicilannya hanya 2 bulan teman-teman ya. Kalaupun yang kita pinjam 1.200.000 di situ ya kita misalkan
gini nih, misalkan kita dengan pinjaman 1.200.000, saya itu mampu bayar cicilannya itu sebulannya 300.000 atau 200.000 ya. Sedangkan di sini cicilannya adalah 487.000, hampir 500.000. Itu kan sebagai nasabah kita juga bingung ya. Waduh, saya mampunya per bulan bayar 300.000, cicilan pinjaman 300.000 nih, tapi angsurannya kok hampir 500.000. Saya mau meringankan angsuran saya, tapi nggak bisa pilih tenornya berapa bulan. Di sini sudah paten, pilihannya hanya 3 bulan saja. Itu kan membuat bingung nasabahnya ya. Jadi itu tadi sih beberapa alasan kalian harus menonton video ini dulu, mendengarkan penjelasan saya dulu sebelum melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar ya teman-teman. Nah, tapi ya balik lagi tergantung keputusan teman-teman. Seandainya teman-teman nggak ada pilihan, hanya ada pilihan ini, ya silahkan dipikir kembali, karena ini yaitu tadi alasannya kalian nggak bisa pilih tenor. Ukur dulu kemampuan bayar kalian. Seandainya teman-teman per bulannya mampu bayar, ya silahkan aja. Apa salahnya ya kalau kalian mampu bayar, ya silahkan aja. Kalau dirasa keberatan ya jangan dulu. Masih banyak aplikasi yang lain yang sudah saya bahas di channel ini. Silahkan ditonton aja, cek di halaman channel, ditonton satu-satu agar teman-teman tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi. Dan untuk syarat daftar di aplikasi kredit pintar ini sih ya seperti umumnya, teman-teman memerlukan KTP dan nomor HP saja, dan kalian akan disetujui dan mendapatkan limit sesuai kualitas data teman-teman. Apakah teman-teman pernah bermasalah di aplikasi lain atau tidak? Kalau tidak, ya teman-teman nanti akan mendapatkan limit yang cukup tinggi. Tapi kalau di kredit pintar ini saya rasa untuk mendapatkan limit di atas 5 juta untuk saat ini jarang teman-teman ya. Jadi segini dulu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka video ini. Share juga jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.